Salam sejahtera saudaraku. Saya berharap ada sukacita dan tentu saja ada semangat dalam menjalani hari demi hari. Saudaraku, bacaan Injil dalam renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 16 sampai dengan 20. Sedangkan nats yang akan saya bacakan diambil dari Yohanes 13 ayat yang ke-16 yang demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Saudaraku, walaupun pemerintah menganjurkan kepada kita semua untuk beribadah di rumah, namun hal itu tidaklah serta-merta menutup semua pelayanan di gereja. Berbagai pelayanan kreatif untuk memenuhi kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani warga justru semakin banyak bermunculan. Ada gereja yang mengadakan peribadatan secara online. Mereka merekam proses peribadatan dan menyiarkannya secara langsung kepada warga. Ada gereja yang merekam keseluruhan peribadatannya, kemudian dibagikan dalam video kepada warga tidak secara langsung. Ada juga gereja yang hanya merekam khotbah dari pendeta maupun pembicara. Di sisi lain, ada juga gereja yang hanya membagikan tata ibadah maupun khotbahnya dalam bentuk tulisan. Hal ini dikarenakan keterbatasan warga dalam mengakses internet. Pendeta, majelis, dan juga bidang ibadah saat ini disibukkan dengan berbagai aktivitas untuk membuat renungan, bahan khotbah, maupun tata ibadah, yang kemudian semuanya itu direkam oleh bagian multimedia yang kebanyakan diisi oleh anak-anak muda maupun remaja. Selanjutnya, apa yang telah direkam tadi diproses atau diolah dalam bentuk video yang kemudian dibagikan kepada warga. Sebagian lagi ada yang melayani dengan memberikan bantuan sembako ataupun makanan kepada jemaat yang kurang mampu, atau kepada warga gereja ataupun warga sekitar gereja yang membutuhkan. Sebagian jemaat yang tidak bisa membantu secara langsung dengan sukarela mereka memberikan persembahan baik berupa uang maupun barang untuk membantu saudara-saudara yang lain. Singkatnya, pelayanan di gereja tidaklah pernah padam, sekalipun kita menghadapi kondisi yang demikian berat. Saudaraku, salah satu pesan Yesus dalam melayani adalah mengenai kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang Yesus wujudkan dengan membasuh kaki para muridnya. Ia yang adalah guru, sebenarnya ialah yang harus dilayani atau harus dibasuh kakinya. Tetapi Yesus membalikkan pemahaman itu dengan ganti melayani para muridnya, membasuh kaki para muridnya. Dan kita saat ini sebagai murid Tuhan sudah selayaknya dan sudah seharusnya kita ikut meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu dengan penuh kerendahan hati melayani sesama kita. Kerendahan hati inilah yang akan memampukan kita untuk melayani tanpa mencari nama, melayani dengan ketulusan. Yang kita cari bukanlah kemuliaan bagi kita atau gereja kita, melainkan hanyalah kemuliaan bagi Tuhan saja. Hal ini sesuai dengan pesan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 16 yang kita baca tadi, yaitu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Melayani dengan rendah hati memiliki arti yang pertama, kita melayani tidak untuk mencari nama selain untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita melayani tidak dengan emosi, tidak mudah marah untuk setiap teguran maupun masukan yang ada yang dialamatkan kepada kita. Tetapi kita menerima semuanya itu sebagai masukan untuk membuat pelayanan kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan itu atau melakukan pelayanan itu dengan ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan, pujian,
dari siapapun juga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun saat ini kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah saja, tetapi marilah kita bersama-sama tetap melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bagaimana caranya? Bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk membantu gereja dalam hal ibadah maupun sosial, bantulah gereja. Karena saya percaya gereja pasti tetap membutuhkan orang-orang seperti itu. Ajaklah anggota keluarga Anda untuk beribadah keluarga atau berdoa bersama-sama. Layanilah keluargamu. Orang tua membantu anaknya belajar, anak membantu orang tua mengerjakan tugas rumah, dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya, bagikan informasi yang menguatkan, dan hentikan membagikan informasi yang buruk di media sosial atau hoax. Tetaplah saling mengingatkan dan menjaga kesehatan di lingkungan di mana Anda berada. Marilah kita melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan memberkati. Amin.